Selamat pagi anggota jemaat yang kasih Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan. Sebelum memulai kebaktian, ada warta lisan yang perlu diperhatikan. Hari ini kebaktian dilayani oleh Pendeta Hamzah Wi dari GKI Diponegoro, Magelang. Anggota jemaat diundang untuk menghadiri malam puji dan doa pada hari Kamis 28 Juni 2018 pukul 18.30. Tema Pembawa Firman yang Berhikmat akan dipimpin oleh Pendeta Rinta Kurniawati. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang Tuhan berikan ini, tema kita adalah dalam badai Tuhan bertindak. Dalam badai Tuhan bertindak artinya bahwa Tuhan campur tangan di dalam segala persoalan dan juga masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa Ia adalah Allah yang peduli terhadap kehidupan setiap pribadi anak-anaknya. Sehingga Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Pasal 8 ayat 28 dengan iman dia mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita dipanggil sesuai rencananya. Itulah sebabnya mari kita dengan iman percaya juga bahwa Ia menguduskan dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara,
yang hadir pada saat ini untuk tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Dan kita mengaku dosa-dosa kita di hadapannya. Kita minta supaya Tuhan menolong kita agar kita dilayakkan untuk datang beribadah kepadanya di pagi hari ini. Saya memberikan kita kesempatan 30 sampai 1 menit ke depan untuk berdoa secara pribadi. Setelah itu nanti saya akan tutup kita di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kembali kepadamu di dalam kerendahan hati kami serta menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kami adalah anak-anak yang seringkali tidak mendengarkan akan firman-Mu. Perjalanan hidup, pemikiran, dan juga apa yang kami lakukan seringkali bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karenanya Tuhan menghampiri hadirat-Mu yang kudus, betapa kami merasa memang sungguh-sungguh kami tidak layak. Itu sebabnya kami mohon agar Tuhan yang penuh kasih dan rahmat mengampuni dosa dan kesalahan kami ketika kami berada di tengah-tengah keluarga kami, ketika kami ada di tengah masyarakat, tempat usaha maupun pelayanan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Ketika kami berjalan menjauh dari Tuhan, Tuhan panggil kami mendekat kepadamu, serta Tuhan membuka hati Tuhan untuk mengampuni setiap dosa dan salah kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa ketika kami diampuni, itulah hidup damai yang sesungguhnya sedang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan supaya kami tidak hanya datang minta pengampunan, tetapi juga memberikan sebuah komitmen yang baru di dalam Tuhan, yaitu kami berjuang dan akan terus berusaha untuk tidak menyakiti atau tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami dan bantulah kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami semua di sini sudah berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang baik yang mengampuni dosa kita, sehingga Yesaya menuliskan di dalam pasal 31 ayat kelima, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tiba saatnya ya Tuhan, kami berhenti sejenak bernyanyi untuk mendengarkan suara-Mu. Ajar kami seperti Maria,
yang tidak berani duduk sejajar dengan Tuhan, hanya berani duduk di lantai, menengadah melihat wajah-Mu dengan saksama mendengarkan suara-Mu. Ajar kami Tuhan bercermin daripada firman-Mu, supaya kami diingatkan, dikuatkan, ditegur, dinasehati, bahkan dihibur, agar hidup kami berjalan tanpa percuma, tetapi hidup kami bersama dengan Yesus selalu dan senantiasa. Pimpin kami pemberitaan ini Tuhan, agar hidup kami bisa menikmatinya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Ayub 38 ayat 1 sampai 11. Ayub 38 ayat 1 sampai 11. Dalam perikop ini, pertanyaan-pertanyaan Allah menyadarkan Ayub untuk mengakui sepenuhnya bahwa Allah berdaulat penuh atas seluruh alam ciptaan termasuk dirinya. Beginilah firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah firman Tuhan. Untuk selamanya
Biarlah mereka bersyukur karena kasih setiamu Tuhan, karena perbuatannya yang ajaib pada manusia. Biarlah mereka persembahkan syukur, korban syukur kepada Tuhan, dan menuturkan karya-karya Tuhan dengan sorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menunjukkan kepada jemaat Korintus bahwa dalam segala hal, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, ia mampu bertahan bahkan semakin bertumbuh. Beginilah firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati,
sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar bagi kamu. Dan bagi kamu, ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami, hanya tersedia tempat yang sangat sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya dulu praktek di sini tahun 2011 dan senang sekali masih banyak wajah-wajah yang tidak asing. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada kesempatan ini adalah Allah bertindak di dalam badai atau di dalam badai Tuhan itu bertindak. Ketika menerima Nats Markus ini, Bapak Ibu, saya mengingat kejadian bertahun-tahun yang lalu. Tanggal 28 Juni 2005, ketika saya dan teman-teman misi itu pergi mengunjungi sebuah pulau di Sulawesi Utara, yaitu Pulau Talaut, dekat dengan Sangir. Dari Pulau Talaut, Bapak Ibu, dengan mata telanjang kita bisa melihat Davao atau Filipina. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika usai melayani di Talaut, kami pulang dari pulau itu menuju ke Manado, Bapak Ibu. Kami sekitar 40-50 orang, waktu itu melakukan pelayanan misi di situ. Ketika malam hari, Bapak Ibu, tanggal 28 Juni, saya ingat dengan jelas bahwa di situ ketakutan saya terhadap laut begitu kuat. Malam itu gelap itu, tiba-tiba ombak menghantam perahu kapal kami waktu kami tidur. Lalu kemudian kapal itu diombang-ambingkan demikian kuat, saya muntah Bapak Ibu. Teman-teman yang lain terbangun dari tidurnya, semuanya berpegang pada sisi di mana mereka bisa memegang sesuatu supaya kami bisa stabil berdiri. Kami berharap Bapak Ibu kami tidak jatuh dan kami harus mengunci kamar kami agar kami tidak terlempar keluar dari dek itu lalu kemudian ke laut.
Kalau kami ke laut maka kami dipastikan mati Bapak Ibu. Kami ketakutan. Tidak ada satu orang pun Bapak Ibu yang berani berteriak atau berbicara. Tetapi semuanya diam. Berharap, berdoa di dalam hati supaya kami selamat. Di situ Bapak Ibu muncul satu pemikiran saya. Kalau kapal ini tenggelam, maka kami semuanya 50 orang akan tewas. Gereja kami menjadi sepi Bapak Ibu. 50 jemaatnya habis semua, bareng-bareng. Munculnya di koran itu Bapak Ibu. Satu gereja 50 orang meninggal tenggelam di perairan antara Manado dan Talaut. Bapak Ibu Saudara, betapa mengerikannya ketika kita berada di tengah laut. Kita tidak melihat daratan, kita tidak melihat ada rumah dimanapun sisi dari kapal itu. Kami tidak melihat ada kapal yang lain karena begitu gelapnya dan petir menyambar, badai menghantam dan ombak begitu besar. Kemudian Bapak Ibu Saudara kita bisa membayangkan bagaimana jikalau sebuah perahu kecil yang ditumpangi oleh para murid Yesus itu dihantam oleh badai dan gelombang. Bapak Ibu Saudara di dalam teks yang kita baca ada dua di situ disebut. Yang pertama badai. Yang kedua itu ada taufan di situ. Taufan dan badai sama. Bapak Ibu Saudara di situ dikatakan bahwa ketika itu menghantam perahu itu, maka kita bisa membayangkan Bapak Ibu, bagaimana ketakutan para murid. Bagaimana teriakan mereka, sahut-sahutan antara perahu yang satu dengan perahu yang lain. Ada anak kecil di sana, ada orang besar di sana, ada orang tua di situ. Kapal-kapal yang menyertai perahu Yesus, satu persatu berada di dalam kondisi yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Saya mencoba menggambarkan bahwa mereka ingin tetap stabil di dalam berdiri mereka mencari tiang, mereka mencari ujung perahu itu, di mana mereka bisa pegang di situ supaya mereka tidak diombang-ambingkan. Mereka mencari kestabilan di situ, tetapi mereka tidak mendapatkan. Ketika itu melanda kehidupan mereka Bapak Ibu, apa yang mereka harapkan cuma satu, badai cepat berlalu. Tetapi badai itu tidak cepat berlalu. Harapan kita tidak selalu menjadi sebuah kenyataan Bapak Ibu. Harapan kita seringkali tidak menjadi sebuah kenyataan. Sehingga kemudian para murid itu ketakutan dan berteriak. Guru, tidakkah engkau peduli? Kita akan binasa. Mereka takut mati Bapak Ibu. Mereka tidak mau binasa. Mereka ketakutan luar biasa. Bapak Ibu Saudara di dalam konteks seperti ini. Sebenarnya badai juga berbicara tentang kehidupan manusia. Bahkan seringkali tanpa kita sadari dan kita sangka, persoalan dan pergumulan hidup tiba-tiba datang menerpa kehidupan kita. Ketika kita berada di perahu kehidupan kita, Bapak Ibu, kita diombang-ambingkan dengan pergumulan kita. Ada pergumulan yang bisa Bapak Ibu dan saya selesaikan gampang, mudah. Ada persoalan-persoalan yang bisa kita selesaikan, oke lah, masih dapat kita perjuangkan. Tetapi seringkali Bapak Ibu kita menghadapi jalan buntu. Kita tidak mengerti bagaimana menyelesaikan kasus kita. Kita tidak mengerti bagaimana menyelesaikan persoalan kita. Kita bergulat bukan dengan bagian manusia yang kecil, tetapi persoalan raksasa yang besar. Seperti Goliat Bapak Ibu yang berdiri di depan kita, yang tinggi besar. Apakah kita berdiri di pihak Allah ataukah kita masih tidak percaya pada Allah? Itu masalahnya. Bapak Ibu Saudara, ketika kondisi seperti ini terjadi, apa yang dialami para murid? Yang pertama Bapak Ibu, mereka lupa bahwa ketika badai itu menghantam, mereka lupa Yesus ada di sana. Mereka lupa Bapak Ibu bahwa Yesus itu beserta dengan mereka. Mereka lupa Bapak Ibu bahwa Yesus itu sedang tidur di dekat mereka. Mereka lupa bahwa Yesus itu adalah pribadi yang maha kuasa. Mereka lupa Bapak Ibu bahwa Yesus itu sang guru di mana ikan-ikan Danau Galilea, tempat mereka dihantam badai, dulu Yesus pernah katakan ikan-ikan berkumpul pada jala para murid. Ikan itu berbondong-bondong mengikuti perintah Yesus. Mereka lupa Bapak Ibu bahwa Yesus itu pernah menyembuhkan orang sakit. Mereka lupa bahwa dengan satu perkataan orang mati pun bisa bangkit. Mereka lupa bahwa Yesus yang beserta dengan mereka adalah Yesus yang penuh kuasa. Tidak ada persoalan yang mustahil bagi Yesus. Ketika Bapak Ibu dan saya dilanda dengan kekhawatiran dan ketakutan,
Seringkali Bapak Ibu kita lupa mengandalkan Yesus. Ketika kita ingat mengandalkan Yesus, seringkali juga iman kita tidak sampai di sana. Karena kita masih penuh dengan keraguan. Kita masih bertanya, betul enggak Tuhan menjawab doa saya? Betul enggak Tuhan bicara dengan saya? Betul enggak ketika saya berseru, Tuhan tolong saya? Tuhan dari surga mendengarkan saya? Betul enggak Tuhan dekat dengan saya? Betul atau tidak Tuhan sudah mengampuni dan saya hidup berkenan di hadapan Allah? Betul atau tidak Tuhan itu pernah ada atau sekedar dongeng di dalam cerita Alkitab? Mulai kita bertanya-tanya bukan tentang Tuhan itu siapa, ada atau bagaimana. Bapak Ibu Saudara, di antara kita semuanya tidak ada satupun yang tidak punya masalah. Kita semuanya punya pergumulan Bapak Ibu, siapapun dia. Bapak Ibu jangan pikir pendeta yang berkhotbah, pendeta yang menghibur saudara, pendeta yang berusaha memecahkan seluruh masalah saudara, itu pendeta itu luput dari pergumulan hidup. Tidak. Selama manusia masih bernafas, kita sedang berada di perahu kita masing-masing. Yang siap sedia diombang-ambingkan oleh kondisi-kondisi lautan yang kelam itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang laut itu tenang, kadang-kadang laut itu bergelora. Tuhan memang tidak pernah berjanji bahwa ketika kita hidup dalam Tuhan, semua masalah kita beres. Tuhan tidak pernah berjanji Bapak Ibu, ketika kita menjadi anak raja maka kita menjadi pangeran mahkota, di mana-mana kita selamat. Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan selalu lancar dan sukses. Tetapi Tuhan mengatakan seringkali hidup kita berada di atas kondisi yang nyaman. Seringkali hidup kita ada di samping kondisi kita berjuang. Seringkali hidup kita ada di bawah. Di mana kita sedang bergulat dengan persoalan pergumulan kita. Sampai kita tidak bisa menahannya Bapak Ibu. Kita menangis meledak. Di dalam kamar kita kunci rapat-rapat kamar kita. Kita menangis di bawah bantal kita. Kita tidak mampu mengatakan persoalan kita kepada orang lain. Kenapa? Itu privasi sekali dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita tidak lepas dari masalah. Yesus ada di perahu, tetapi masalah itu datang bukan? Yesus ada di kapal, tetapi ombak itu datang. Yesus ada di sana, pergumulan itu tidak pergi Bapak Ibu. Bahkan harapan para murid hampir pupus. Sampai mereka berkata, Tuhan tidakkah engkau peduli? Mereka marah Bapak Ibu. Di akhir dari perjuangan mereka, baru mereka bangunkan Kristus. Tuhan kita mau mati. Kita mau mati. Tuhan kamu itu tidur di tilam. Engkau tidak tahu sebentar lagi air masuk di perahu. Kita kebalik, kita kelelep, kita mati. Perjuangan kita sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus bangun. Yesus mengatakan, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Bapak Ibu, believe mudah, gampang Bapak Ibu. Di dalam hidup kita yang enak, kita bisa mengatakan Tuhan itu baik. Tetapi ketika hidup kita susah, masih bisa enggak kita katakan Tuhan itu baik? Ketika hidup kita berada di dalam kondisi yang enak, kita bisa mengatakan I believe in Jesus, saya percaya di dalam Tuhan. Tetapi Alkitab tidak menyarankan kita untuk believe saja, tetapi harus trust. Believe, percaya. Setan juga percaya, Yesus itu Tuhan. Tetapi kita harus trust, percaya dan bersandar padanya. Kita harus percaya dan membangun sebuah relasi komunikasi, relasi hati dan pikiran. Bukan serupa dengan dunia ini, tetapi serupa dengan Kristus. Yang percaya bahwa Bapaknya tidak akan pernah tinggalkan dia. Seringkali kita memberontak pada Tuhan. Bapa, di manakah engkau? Eli, Eli lama sabaktani. Tetapi orang yang tetap berpegang pada kesetiaan akan menemui kemenangan yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya murid ketika masih mengajar di kota Manado. Cantik sekali Bapak Ibu, 14 tahun usianya. Wanita yang mungkin dilahirkan sempurna bagi mata kebanyakan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Anak remaja ini suatu kali menggundul rambutnya pelontos habis. Lalu kemudian mengambil spray. Lalu dia lilit spray itu, dia gantungnya di fan di kamarnya. Bapak ibu dia masukin di lehernya. Lalu kemudian dia berputar dengan fan di kamarnya. Pembantunya masuk dalam kamar itu, menggendong dia mengatakan, jangan mati bu, jangan mati bu, jangan mati bu. Bapak ibu saudara, anak ini sekolah di sekolah tempat kami. Lalu kemudian para guru itu berbicara dengannya. Ada apa dengan hidupmu? Dia berkata, mama papaku orang kaya. Mama papaku aktif di gereja. Tetapi mereka bercerai bulan depan. Mereka penuh pergumulan. Mereka memberikan aku apa yang aku inginkan. Mobil mereka siapkan. Setiap tahun kami pergi ke luar negeri. Kami jalan-jalan dimanapun kami mau pergi. Kami tidak pernah kehabisan uang. Tetapi ada satu bagian hati saya yang kosong. Bapak ibu saudara sekalian, satu guru mengatakan kepada anak itu, you butuh Yesus. Kamu bukan butuh uang. Kamu butuh Yesus. Bapak ibu, anak ini nangisnya meledak. Dia mengatakan, betul saya butuh Yesus. Saya butuh Yesus. Dan hari ini dia menjadi seorang dokter Bapak ibu. Dia berhasil di dalam hidup ini. Kenapa? Karena dia berhasil melihat Tuhan meredakan angin dan taufan di dalam hidupnya. Walaupun dia mengerti juga bahwa suatu ketika nanti taufan yang satu akan berlalu, tapi taufan yang lain itu akan datang lagi dalam hidupnya. Bapak ibu, masalah yang satu bisa pergi, masalah yang lain akan datang kembali di dalam hidup kita. Kita berharap tidak akan pernah ada masalah, bukan? Tetapi Bapak ibu tahu, kadang-kadang di dalam hidup kita, Yesus itu jalan di muka kita, di depan kita. Ketika Yesus jalan di depan kita, Yesus balik belakang melihat kita, yuk ikut saya. Ikut saya. Kita katakan, ya Tuhan, saya ikut Tuhan. Kita punya tujuan. Kita punya GPS di depan kita. Kita punya nakoda di depan kita. Kita tahu Bapak Ibu, kemana kita mau melangkah. Tetapi seringkali kita lihat ke depan, Yesus tidak ada di situ. Kita mulai bertanya, Yesus di manakah engkau? Yesus di mana engkau? Aku mencarimu. Lalu kemudian kita melihat ke kanan, ada di situ. Yesus pindah. Dari depan dia pindah ke samping. Lalu kita tanya, Tuhan kenapa kau pindah? Tuhan bilang, kemarin aku memimpinmu. Hari ini aku jadi sahabatmu. Ketika kita tersandung mau jatuh, Tuhan tolong tangan kita. Yuk jangan jatuh. Kita katakan thank you, terima kasih sahabatku. Tetapi Bapak Ibu tahu, seringkali ketika kita mencari Yesus di depan dan kanan, itu tidak ada. Kita mulai bertanya, Tuhan sudah tinggalkan saya? Tuhan, ketika aku senang engkau ada bersama-sama denganku. Tetapi ketika aku berada di dalam kondisi seperti ini, Tuhan ada di mana? Lalu ada suara dari belakang kita mengatakan, aku ada di sini nak. Aku ada di sini bersama denganmu. Lalu kita katakan, Tuhan kenapa engkau di belakang? Aku jatuh dan tidak ada yang mengangkatku. Aku tidak tahu kemana aku harus melangkah. Tuhan katakan, berjalan dengan imanmu. Melihatku di dalam hatimu. Bahwa aku itu ada bersama-sama denganmu. Bapak ibu saudara, seringkali Tuhan mengizinkan penderitaan, kesukaran datang di dalam hidup kita. Bacaan kita yang kedua, Paulus mengatakan tadi, bahwa tetaplah bertahan di dalam kesukaran dan penderitaan. Walaupun tidak terkenal, tetapi kita dikenal oleh Allah. Bapak ibu saudara, penderitaan dan kesukaran itu sebenarnya menajamkan kehidupan kita. Penderitaan dan kesukaran itu membuka mata kita, mencelikkan iman kita bahwa kita itu pribadi yang membutuhkan Yesus dalam hidup kita. Ketika kita bergumul di dalam hidup kita, di situ baru kita sadari Bapak Ibu bahwa kita manusia biasa, bukan luar biasa. Ketika penderitaan ada dalam hidup kita, di situ baru kita bisa bergantung pada Tuhan, belajar bergantung pada Allah. Ketika pergumulan itu masuk dalam hidup kita, di situ baru kita bisa katakan, Lord, I need you. Saya butuh engkau. Kita bertanya, Tuhan kenapa penderitaan ini tidak kunjung selesai? Tuhan menjawab kita supaya kamu bisa mengerti bahwa orang-orang yang menderita itu seperti apa. Supaya kamu bisa menghibur mereka yang terluka.
Sebab ketika hidupmu selalu enak dan lancar, engkau tidak akan pernah peka dengan penderitaan orang lain yang ada di sekitarmu. Bapak Ibu, hidup itu bukan hidup yang selalu mulus. Tetapi hidup itu adalah sekolah. Sekolah di mana kita menjadi emas yang menjadi lebih murni. Dan emas murni itu harus dibakar, ditempah pada panas yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya Paulus mengatakan tadi, tetap bersyukur Bapak Ibu. Tetap bersyukur di dalam kondisi apapun. Sebab Allah kita yang kedua mengatakan, Dia peduli. Dia memperkenalkan dirinya kepada para murid. Ketika muridnya bertanya, Tuhan kita binasa, Yesus bangunkan. Dia mengatakan, hai danau tenanglah, diamlah. Dan langsung menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan tidak tahu ketika badai itu datang ketika dia tidur. Yesus bukan tidak tahu ketika air itu masuk dalam perahu. Yesus tahu. Tetapi Yesus mau lihat sejauh mana muridnya punya iman. Sejauh mana muridnya berani menghadapi segala persoalan. Dan muridnya kedapatan takut dan khawatir. Bapak Ibu, beriman bukan hal yang gampang. Beriman bukan hal yang mudah. Beriman tidak gampang. Sering kali kita berdoa, Tuhan aku serahkan masalahku kepadamu. Tetapi setelah kita berkata amin, kita masih khawatir dalam hidup kita. Allah tidak akan pernah bekerja jikalau kita masih mengandalkan diri kita. Allah tidak akan pernah berkarya dalam hidup kita jikalau kita masih ragu dengan iman kita. Allah tidak akan pernah membuka pintu jikalau kita masih menahan pintu itu dari dalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak boleh melepaskan diri dari Tuhan. Istilah yang seringkali kita dengar, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Itu istilah yang keliru. Yang benar, kenapa aku meninggalkan Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan juga tidak dekat dengan kita, Bapak Ibu. Bahkan lebih dekat daripada kata dekat. Yohanes mengatakan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Kita tidak dekat dengan Tuhan, tetapi kita lebih dekat daripada kata dekat. Dia di dalam kita, dan kita di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengatakan, tenang diam. Murid-muridnya heboh mengatakan siapa dia, bahkan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau bilang sama para murid, jangan pernah engkau tidak percaya padaku. Fokusmu itu padaku, bukan pada masalahmu. Perhatianmu itu adalah padaku, bukan pada pergulatan imanmu. Persoalanmu itu adalah pada dirimu sendiri, bukan pada badai dan taufan. Apakah engkau mau datang padaku atau tidak datang padaku, itu kehendak bebas daripadamu. Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya bawa anak saya ke Carrefour. Dari rumah naik mobil, anak itu selalu bersama dengan saya. Waktu itu umurnya 5 tahun. Lalu kemudian sampai di Carrefour, Bapak Ibu, saya pegang tangan dia dan dia pegang tangan saya. Kami berdua akrab sekali. Wajahnya memang mirip mamanya, ya. Semua tiga anak saya wajahnya mirip mamanya. Saya investor yang kurang berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di Carrefour saya salah lewat, Bapak Ibu. Kenapa salah lewat? Karena saya itu lewatnya di rak yang penuh mainan. Padahal maunya beli buah-buahan. Bisa muter sebenarnya. Itu Carrefour pinter itu. Taruh mainan di posisi paling strategis. Dan Bapak Ibu tahu kalau anak melihat mainan, matanya berbinar-binar, semua dia lupakan kecuali mainan itu. Maka tangan mungil ini yang saya pegang itu kemudian tarik. Papa, aku mau di sini, Papa. Lah, kita datang sini bukan beli mainan, Nak. Kita datang di sini itu beli buah-buahan supaya kamu sehat. Wajahmu berseri-seri, kamu makan buah-buahan. Jadi Bapak Ibu, di sini yang suka makan buah-buahan wajahnya kelihatan. Ya, banyak orang operasi plastik hari ini. Tetapi sebenarnya cukup senyumlah, ya. Karena biasanya di gereja itu dari awal sampai akhir ibadah orang wajahnya begini. Tapi begitu mau difoto jadi senyum Bapak Ibu ya. Selfie itu supaya di Instagram kita lihat, luar biasa.
Bapak ibu anak saya bilang, papa di sini dong, pulang nak, pergi sana beli buah-buahan. Nggak mau papa, aku mau di sini, ke sana, aku di sini, ke sana, ke situ, ke sana, ke situ. Saya katakan sama dia, wes lah, daripada papa malu, orang-orang pada lihat ini papanya kurang kasih sayang. Saya lepaskan tangan dia, saya tunggu, saya berdiri Bapak Ibu. Dia dari rak satu menuju ke ujung rak situ melihat mainan. Bahagia Bapak Ibu, senang. Seperti ibu-ibu kalau ke mall Bapak Ibu. Kalau lihat tas, wah, gitu ya, senang. Dia lihat, wah dia pegang Bapak Ibu. Dia lihat di bawah, wah ada Barbie di situ. Dia pegang, nah jangan dipencet, nanti rusak kardusnya. Ya dia lepas. Bapak Ibu saya bosan. Lama dia di situ. Saya pikir saya harus sembunyi. Saya sembunyi di rak belakang Bapak Ibu. Rak belakang, lihatin dia. Dia lihat mainan. Lama-lama dia bosan Bapak Ibu. Dia sadar bahwa tanpa papanya dia itu hilang. Dia lihat kanan, dia lihat kiri, dia lihat belakang, tidak ada papanya. Papanya sembunyi di belakang rak. Bapak Ibu dia mulai teriak, papa, papa. Dia balik belakang, papa di mana? Papa. Bapak Ibu orang yang lewat itu pada lihat dia, lihat saya. Lihat dia, lihat saya. Dalam pikirannya mungkin anaknya kok ditinggalin atau orang ini mau culik anak ini. Wah, antara dua Bapak Ibu. Saya rasanya malu. Akhirnya saya keluar dari rak itu. Saya pikir dia ketawa Bapak Ibu. Dia tunjuk wajah saya. Papa jahat. Papa jahat. Saya mau beritahukan anak saya. Papamu ada di belakang. Papamu tahu kalau engkau ditinggalkan sendiri, engkau akan menangis, engkau akan hilang. Tetapi papamu mau supaya kamu mengerti bahwa lepas dari tangan seorang ayah, kamu tidak punya apa-apa. Kalau kita lepas dari tangan Tuhan, kita penuh ketakutan. Wong di tangan Tuhan saja kita penuh ketakutan. Apalagi kita lepas dari tangan Sang Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau khawatir di dalam hidupmu? Sebab aku tidak pernah tinggalkan kamu. Bapak, Ibu, sekencang apapun badai hidupmu, seberapa dalam kita sudah tenggelam di dasar lautan, percayalah tangan Tuhan selalu ada. Ia siap menopang kita, mengangkat kita, memberikan kita kekuatan. Sampai pada suatu saat kita bisa berkata, aku tidak takut sebab aku percaya. Bapak Ibu, sulit untuk percaya. Tetapi tidak ada yang mustahil untuk kita bisa percaya. Kita harus lihat bahwa jikalau Allah sudah datang mengampuni dosa kita, kalau Dia memberikan kita Roh yang kudus, maka kita juga harus percaya Dia menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Saudara, saya memberikan setiap kita pribadi kesempatan untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi badai hidupmu? Suamimu, istrimu, sakit penyakitmu, anak-anakmu, atau kita bergumul dengan finansial kita. Mari datang pada Tuhan. Kita coba seperti Petrus. Berkata, Tuhan ajar aku berjalan di atas air. Lalu kita melangkahkan kaki kita dengan iman. Ketika kita jatuh sekalipun, Tuhan ada di situ. Menolong dan mengangkat kita. Saudara, mari kita diam sejenak, berdoa secara pribadi. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, berangkat dari teks yang kami baca, baik Ayub maupun Paulus, sama-sama mengatakan kepada kami bahwa Engkau Allah yang penuh kuasa, yang daripadanya lah kami tidak usah takut sekalipun dengan kematian. Sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kalau di sini ada anggota jemaat-Mu yang berada di dalam pergumulan hidup mereka, yang menangis dalam hati mereka, tetapi kami tidak mendengarkan suara rintihan tangisannya. Engkau mendengarkan bahasa air mata mereka. Engkau tahu apa yang mereka rindukan dan impikan, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan, mereka membutuhkan Engkau. Engkau tahu mereka tidak bisa berjalan jikalau Engkau tidak menopang hidup mereka. Oleh karenanya biarlah kami fokus pada Tuhan. Percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, yang merangkai hidup kami, yang sedang menyulam hidup kami menjadi indah. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut karena kami percaya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan bangkit berdiri bersama umat di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, ada satu pengumuman yang penting, yaitu Bapak Ibu Saudara semuanya diundang untuk menghadiri malam puji dan doa yang akan dilakukan pada hari Kamis 28 Juni 2018 pukul 18.30. 28 Juni pukul 18.30 di ruang kebaktian dengan tema Pembawa Firman yang Berhikmat. Pelayan firman adalah Pendeta Ibu Rinta Kurniawati. Bapak Ibu sangat diharapkan kehadirannya. Mari kita bersyafaat bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan yang masih mengizinkan kami dan memberikan kami kairos, kesempatan yang indah untuk kami bisa bersekutu bersama-sama di sini di pagi hari ini. Kami sangat bersyukur karena Engkau memberikan kami hati dan pikiran yang masih mencari Tuhan di dalam hidup ini. Kami rindu Tuhan menyapa kami setiap kali dan juga kami bisa memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan selalu dalam hidup kami. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Namun kami ingat rekan-rekan saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami di kesempatan ini karena mereka sedang berada di dalam sakit penyakit mereka. Mereka sedang bergumul Tuhan dengan kondisi fisik mereka. Mereka ketakutan, mereka penuh kekhawatiran, bahkan keluarga mengharapkan kesembuhan mereka. Tuhan, Engkau tahu bagaimana sakit dan penyakit itu. Karena Engkau pernah merasakan sakit didera yang luar biasa. Kami percaya tangan Tuhan 2000 tahun yang lalu telah menyembuhkan begitu banyak orang. Tangan yang berkuasa itu kiranya juga turun atas mereka yang sedang sakit dan bergumul dengan sakit penyakit mereka. Di dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu GKI Peterongan di tempat ini.
di dalam semua acara kebaktian dan juga persekutuan, latihan-latihan yang diselenggarakan, biarlah itu semuanya bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua hal-hal itu bisa menjadi berkat bagi anggota jemaat-Mu. Sehingga gereja ini bertumbuh terus secara kualitas dan juga kuantitasnya. Dan gereja ini tidak pernah berhenti untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu Tuhan bahwa bangsa kami membutuhkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai kerajaan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Kami rindu pemimpin-pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat, yang terus berusaha dengan ide hikmat dari Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini keluar dari segala macam krisis, baik krisis ekonomi dan juga krisis moralitas. Kami rindu Tuhan juga pada tanggal 27 nanti ada pilkada serentak, biarlah yang terbaik yang terpilih dan melalui mereka nama Tuhan yang ditinggikan. Tuhan, kami semuanya di sini sudah berdoa dan kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami dan kami juga bersama-sama akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan sudah memberkati kita dan Tuhan melayakkan kita di hadapannya. Sekarang marilah kita berikan ucapan syukur dengan persembahan. Dan nats pembimbing akan saya bacakan dari Mazmur 37 ayat 5 dan Yunus 2 ayat 9. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan ucapan syukur. Tuhan, mampukanlah kami untuk mempercayakan diri kami sepenuhnya kepadamu. Berserah, percaya, beriman bahwa Engkau akan menjagai kami setiap langkah, setiap saat dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami ingin mempersembahkan kepadamu sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan pada kami. Kuduskan, sucikan Tuhan, supaya boleh menjadi berkat dan berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Berkatilah pula gereja kami Tuhan, supaya kami mampu untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami naikkan doa ini. Amin.
Saudara, ketika pemazmur melihat ke kiri kanannya, ia mengatakan, "Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku?" Lalu ia mengatakan, "Pertolonganku datang dari Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah pelindungmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah pelindungmu. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu." Di badai topan dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.